Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidil awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah di pagi hari yang cukup sejuk ini, enggak terlalu dingin ya, enggak terlalu panas. Alhamdulillah kita dapat kembali menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, dan kita selalu menjaga kualitas ibadah kita dengan keikhlasan. Ikhlas sholat, ikhlas thalabul ilmi, dan lain-lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar senantiasa membudayakan sebuah doa, memohon kepada Allah untuk tidak dimasuki dengan hal-hal yang merusak keikhlasan kita. Doanya sangat masyhur dalam azkar petang dan pagi, kita sering membacanya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kemusyrikan yang aku tahu, kami tahu, dan kemusyrikan yang tidak kami rasakan. Nah, kemusyrikan yang tidak kami rasakan itu yang dimaksud adalah riya. Riya dalam beribadah, ingin dilihat, ingin didengar, namanya sum'ah, ingin dilihat, namanya riya. Nah, kita diperintahkan oleh Rasul untuk mentradisikan, membudayakan, ya, mendawamkan bahasa kitanya. Itu antara endog sareng asin ya. Mantap. Pas nanti liwat anu nangis salam teh. Pas nangis sarapan. Itu mengganggu konsentrasi bau gitu. Husnuzon kayak demikian dia. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul, dianjurkan oleh Rasul untuk berdoa dengan doa yang di dalam doa itu kita meminta kepada Allah agar dilindungi dari kemusyrikan yang tidak kita sadari. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemusyrikan yang disadari dan kemusyrikan yang tidak disadari. Ditafsirkan oleh hadis lain, kemusyrikan yang tidak disadari itu adalah riya. Saat kita ibadah sering dihinggapi oleh riya, ingin dilihat. Oh, Pak Haji, balik ke mana? Balik ke masjid. Angkat ke masjid deui Pak Haji, kamarnya atau sih gitu kan. Ke masjid deui. Mohon kamarnya mah benten gitu kan. Riya gitu kan. Wah, bolak-balik ting jeung salat imam riya. Ayo terus adzan masjid, mohon dah. Kayak gaya dia adzan aja gitu. Di sejauh mana. Jadi diajak sholat tuh, mohon kayak adzan kita aya deui cenah. Mengerti payun. Nah, kadang melihat orang seperti itu kita tuh jadi agak minggir, agak naik kan. Nah, benar itu bisa dibejaan. Jadi merasa kita kadang ujub, kadang riya, ingin terlihat, ingin terdengar, sum'ah dari kata sami'ah, sum'ah. Kalau riya dari kata ro'a-nya panjang, jadi ingin dilihat. Kalau ro'a melihat, tapi kalau ro'a itu ingin riya, ingin dilihat. Ya, kalau merasa bangga, bukan bangga sudah ya, merasa baik, merasa sudah sempurna, baik, cukup, itu namanya ujub. Nah, kita diperintahkan oleh Rasul berdoa dari hal-hal yang merusak amalan kita itu, amal ibadah kita. Namanya syirkun khafi, syirik yang menyelacap, tidak terasa.
Sampai-sampai Nabi menggambarkan ria itu seperti namlatun sauda, semut hitam, ala ahjarin sauda, di atas batu hitam, fi lailatin zulma, di tengah malam yang gelap gulita, tidak terasa. Sirum hidung di atas batu hidung di malam yang gelap gulita, udah itu mah tidak terasa. Syirik-syirik semacam itu merusak amalan yang barusan kita lakukan, ya, meskipun tidak merusak seluruh amalan. Jadi bedanya syirik kecil, syirik besar itu. Syirik kecil itu merusak amalan yang baru dilakukan. Kalau syirik besar itu merusak, menghapus seluruh amalan. Nah, kalau syirik besar nampaknya sih kita enggak, karena tiap hari belajar, tiap hari mengenal tauhid, tiap hari mengkaji hadis, mengkaji akidah dan lain sebagainya. Tapi syirik-syirik kecil ini bisa jadi menghinggapi kita. Mau berangkat ingin dilihat, ingin didengar, sedekah ingin didengar, kemudian ujub merasa sudah baik, itu sering menghinggapi kita. Bahkan Rasul bersabda, "Innama akhwafa alaikum minal masihid dajjal," itu asyirkul asghar. Kata Rasul, aku lebih takut kepada kalian itu bukan dari dajjal. Aku tidak takut dengan dajjal atas kalian, tidak lebih takut lagi. Dari apa? Dari syirik kecil. Ya, maksudnya sederhananya, Rasul lebih takut kepada kita itu dihinggapi syirik kecil yaitu riya daripada takutnya Rasul kepada kedatangan Al-Masih Dajjal. Kenapa? Kalau Dajjal nggak boleh gedeg. Ayat Dajjal. Tarangna ya kafirna kan jelas. Matana hiji tiga bajak laut kan gitu. Jelas. Tapi kalau riya itu tidak terlihat. Makanya kata beliau, aku lebih takut pada kalian itu riya daripada Dajjal. Karena dia merusak amal-amal kita. Nah, kita mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keikhlasan senantiasa kepada kita, ya, supaya diterima amal-amal ibadah kita. Karena syarat diterimanya amal kan dua, ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu kitanya mengikhlaskan lillahi ta'ala, kemudian ittiba itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Dua kriteria amal kita itu berkualitas dan diterima Allah. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'iha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Bahwa orang yang beramal untuk akhirat, orang yang beramal untuk motivasi akhirat, lalu dia mengerjakannya dengan sa'alaha sa'iha, dengan sunnahnya, dengan petunjuk Rasul SAW, wa huwa mu'minun, dan dia memang orang beriman, kata Nabi SAW, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka amal-amal ibadahnya itu mashkura. Mashkura itu dalam tafsir diartikan mardiyun, diridhoi, majziyun bihi, diberikan pahala terbaiknya, kemudian mashkurun lahu, diapresiasi oleh Ta'ala, wa maqbulun minhu, dan diterima darinya. Jadi kata mashkura itu punya 4 arti: diterima, diridhoi, diapresiasi, diberikan pahala terbaik. Dengan syarat apa? Dua tadi. Aradal akhirah, motivasi amalnya karena akhirat. Wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha mengikuti aturannya sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Baru itu amal dijadikan sebagai amal masykurah, yakni amal yang diterima, diridhoi, diberikan pahalanya, dan juga diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita beramal baik, Allah itu memberi apresiasi, berterima kasih kepada kita karena telah taat kepadanya. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang laki-laki, dia menyingkirkan duri di jalan, dia masuk surga gara-gara itu. Jadi karena rajin, setiap ada duri di jalan disingkahkan, itu dia masuk surga karena itu. Kenapa? Dalam hadisnya itu syakarallahu lahu, Allah berterima kasih sama orang itu. Allah berterima kasih sama orang itu. Jangan dipahami Allah tidak bisa menyingkirkan duri, jangan. Tetapi orang itu diapresiasi oleh Allah Ta'ala karena kebiasaannya membuang duri yang ada di jalan. Duri zaman sekarang bukan hanya paku, pak, sampah kayak duri itu. Cangkang jauh di jalan kan tikosewan orang itu kan. Oli di jalan itu juga tikosewan orang, apalagi duri-duri yang sifatnya tajam, menusuk ya. Nah itu Allah berterima kasih sama orang itu.
Berarti yang namanya amal itu diapresiasi, perbuatan diapresiasi itu memang benar adanya. Nah, agar kita dapat apresiasi dari Allah, syaratnya adalah selalu mengikuti sunnah atau ittiba, mengikuti aturan dari Rasulullah SAW. Itu dua syaratnya, ikhlas dan ittiba. Ikhlas saja tidak mengikuti Rasul tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu lakukan, jangan kamu berbuat, jangan kamu bertindak yang kamu tidak ada ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdoh maksudnya tadi. Ya. Ibadah mahdoh yang sudah ditentukan. Ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh yang memang tata caranya diaturkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu penting untuk jadi ingatan kita supaya amal-amal kita ini terjaga. Kalau masalah ikhlas, kalau saya boleh rangkum, Pak, ilmu tauhid itu kalau kita boleh rangkum itu bermuara kepada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita ini hidup ini lillahi, lillah, karena Allah semua. Yang kedua, bagaimana kita hidup ini billahi, ai bisyariatillah, menggunakan atau dengan cara aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah fillahi, bagaimana kita menggunakan apa yang ada pada kita, sumber daya, baik itu sumber daya materi, sumber daya non materi, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya mendapatkan wasiat itu dari guru saya di pesantren. Ketika ikut mobil Pak Kiai, dia mengatakan bahwa inti dari tauhid kita kepada Allah itu 3. Bagaimana kita hidup atau beramal lillah dengan motivasi niat karena Allah. Yang kedua billah dengan aturan Allah. Yang ketiga fillah, di dalam atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pegang itu, bagaimana kita hidup ini lillahi, kemudian billahi, fillahi, maka itulah inti kita menjalani hidup di dalam tauhidullah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat memang dasar-dasar fondasi dari tauhid dan keimanannya sudah kita pegang, sudah kita menancap dalam hati. Lillah billah fillah. Lillah itu selalu karena Allah apapun, selalu untuk Allah dalam apapun. Billahi dengan cara Allah, ada lafaz yang mahdzuf di sana, bisyariatillah, dengan cara, dengan aturan Allah. Yang ketiga fillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah, dengan cara Allah, dan dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita boleh perhatikan. Bukankah itu mirip juga dengan doa iftitah? Inna sholati wa nusuki. Betul. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu konsep lillah. Ya, konsep lillah. Bagaimana seluruh sholatnya, nusuknya, ibadahnya, mamatnya, kematiannya, dan mahyanya, kehidupannya lillahi, harus lillahi. Lillahi rabbil alamin. Karena untuk demi Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja harus lillah. Kita menikah harus lillah. Kita berdagang harus lillah. Kalau tidak untuk lillah, maka semua itu enggak bernilai. Enggak bernilai. Kita punya waktu 24 jam. Idealnya 24 jam itu dibagi 4. Seperempatnya untuk Allah, seperempatnya untuk keluarga, seperempatnya untuk sosial, seperempatnya untuk diri kita sendiri. Idealnya. Tapi lihat prakteknya, 24 jam, setengah hari buat apa kita, Pak? Buat bekerja. Kerja. Terus setengah hari itu kerja aja, itu berangkatnya jam 6 karena jauh, kuek kan. Kemudian pulang lagi menjelang maghrib. Persis itu. Pagi ke sore, seharian penuh. Lalu dari 4 itu mana hak Allah? Sebentar Pak, cuma 5 menit sholat itu. 5 kali 5 itu cuma 25 menit. Setengah jam hak Allah itu harusnya mas seperempat. Dan harusnya lebih karena kita diciptakan untuk ibadah.
Kemudian hak keluarga, sudah nggak kita memberikan seperempat untuk hak keluarga, seperempat untuk diri kita, untuk talabul ilmi, untuk membaca, untuk meningkatkan kualitas, untuk menambah zikir, menambah amalan. Kan prakteknya mah enggak. Dari 24 jam itu kita tidak pernah membagi 4. Ya, orang-orang dulu mah separuh-separuh untuk Allah SWT, separuhnya untuk kebutuhan semua yang diperlukan dalam dunia, keluarga lah, dia, sosial, maisha, nafkah, semuanya. Nah, karena hidup kita ini tidak ideal, tidak dibagi 4, dan ibadah tidak pernah 6 jam gitu kan. Kalau 24 bagi 4 itu 24 kan seperempat itu 6 jam. Ibadah kita kepada Allah ada gak 6 jam? Enggak ada. Mual aya. Satakar kebek sholat di masjid paling 2 jam totalnya. So kayaknya tahiyat misalkan 2 menit, kemudian rawatib 2 menit, 5 menit lah, plus sholat fardunya 10 menit, 10 kali 50 sejam, plus tadarus, plus segala macam sejam deh, plus 2 jam paling. Tidak sampai setengah dari seperempatnya. Artinya apa? Porsi kita, waktu kita yang kata Allah untuk ibadah itu sama sekali tidak ideal. Nah, agar keseimbangan itu ada, maka caranya tadi, gimana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kerjanya harus lillah, jadi ibadah, ya kan? Talabul ilmi harus lillah, sekolah, kuliah, nyari ilmu, taklim lillah, jadi ibadah. Berkeluarga jadi ibadah. Otomatis 24 jam jadi ibadah. Otomatis 24 jam jadi ibadah. Tinggal kita memperhatikan hak-hak yang lain. Kita punya seperempat dari 24 jam itu hak mengembangkan diri kita. Untuk membaca, menelaah, untuk taklim, untuk lain-lain sebagainya, tilawah, zikir. Nah, tapi kan praktiknya kita hanya sisa-sisa waktu yang begitu ada. Sisa waktu. Nah, mudah-mudahan dengan konsep tadi lillah, billah, fillah, kita kembali menyegarkan ya, bagaimana seluruh apa yang kita lakukan itu harusnya lillah. Lalu setelah lillah tidak cukup, karena bisa jadi lillahnya salah. Ya, lillahnya betul, saya sholat untuk Allah, tapi subuh nanti 3 rakaat misalkan, berarti kan tidak billah, tidak dengan cara Allah, tidak dengan hukum Allah, tidak dengan aturan Allah, tidak dengan caranya Rasulullah, yang mana Allah mewahyukan apapun kepada beliau. Karena beliau mengatakan, tulislah dariku, ambil ilmu dariku, karena Rasul mengatakan la aqulu illa haqqa, karena aku tidak pernah mengatakan kecuali kebenaran. Wala aqulu illa haqqa. Makanya beliau adalah barometer tertinggi kita karena itu. La aqulu illa haqq. Aku tidak pernah mengatakan kecuali yang benar saja. Ya. Dikuatkan oleh ayat Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dia tidak pernah mengatakan dari hawa nafsunya, dan yang dia katakan adalah wahyun yuha, wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi apapun yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu, dan apapun yang dikatakannya adalah benar. La aqulu illa haqqan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Quran dan hadis sudah cukup jadi jaminan bahwa beliau SAW adalah cara kita beribadah kepada Allah. Kalau cara kita beribadah kepada Allah tidak mengikuti sunnah Rasul, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga harus bijaksana memahami sunnah Rasul itu bijaksana. Karena sebagian orang ada yang membatasi sunnah Rasul itu apa yang dia pahami, dan juga menyempitkan apa yang sebenarnya itu adalah wilayah yang cakupannya masih dalam kerangka sunnah Rasulullah SAW. Jadi satu pihak ada yang meluas-luaskan sunnah sehingga yang bid'ah pun jadi sunnah. Sisi lain ada yang sesuatu yang mukhtalaf yang sebenarnya ada sunnahnya dibid'ah-bid'ahkan. Nah, kita tidak mau kedua kubu itu. Yang satu sunnah dibid'ahkan, yang satu lagi bid'ah disunahkan. Meskipun dengan caranya masing-masing. Sebenarnya ada petunjuknya, tersiratnya ada, ya, isyaratnya ada, tetapi langsung di-cut ini bid'ah, padahal masih mukhtalaf bainal ulama. Sebaliknya, ada amalan-amalan yang bid'ah, tapi dianggapnya itu disunah-sunahkan. Nah, ini juga tidak seperti itu. Yang kedua adalah billahi, dengan cara Allah. Yang ketiga fisabilillah, atau kita menyingkatnya fillah. Kita punya SDM, punya
kemampuan, punya finansial, punya lain sebagainya, gunakan filah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah inti dari ajaran tauhid kita. Bagaimana kita membuktikan bahwa itu adalah lillah, bahwa itu adalah billah, bahwa itu adalah fi sabilillah. Memang berat, tapi kita mengacu ke sana. Baik, kita lanjutkan kajian hadis karena yang kemarin itu tentang hukum air seni ya, atau kencing onta digunakan untuk obat dan susunya ya. Hukum susu onta dan kencing onta digunakan untuk obat. Itu dalilnya jelas ada dalam Sahih Bukhari. Tahu atau tidak tahu kita hikmahnya apa, faedahnya apa, tetapi mengamalkan apa yang disampaikan Rasul itu adalah bentuk dari ketundukan kita kepada beliau. Kalaupun tidak mau menggunakan tidak apa-apa, tetapi jangan membenci hadisnya. Jangan menyalahkan hadisnya bahwa Rasul memerintahkan orang yang kena wabah, kena penyakit cacar semacam itu untuk meminum air susu onta dengan kencingnya. Entah dicampur, entah diminum terpisah. Wallahu alam, saya kurang tahu itu caranya. Dan saya 4 tahun kuliah di sana juga memang belum pernah lihat prakteknya gitu ya. Tetapi konon katanya ada YouTube dulu sempat rame ya masalah itu. Ala kulihal kita menerima apa adanya yang datang dari Rasulullah. Kalaupun belum terbukti secara sains atau medis, kita tunggu, pasti suatu saat akan terbukti. Dan itu contohnya sudah banyak kasusnya. Seperti lalat, kata Nabi kalau lalat itu apa namanya di situ? Ya enggak, lafaz Arabnya itu idza dakhala dubab ina ahadikum falyabmishu fa inna fi ihda janahihi shifa. Kalau ada seekor lalat masuk ke minuman kalian, wadah bejana kalian, falyabmishu, maka telemkan. Karena fi ihda janahihi, karena di salah satu sayapnya itu adalah obat. Di satu sayapnya adalah sehingga dia kalau ditelemkan dia menjadi netral. Meskipun kita tidak mau minum bekas lalat, tapi mengimani bahwa itu Rasul menyampaikan demikian itu harus. Saya sendiri kalau ada kopi lalat telemkan belum berani minum ya. Pijen ya. Tapi tetap harus mengimani bahwa yang Rasul sampaikan itu benar adanya. Iya, lalat kalau ditelemkan jadi netral karena sayapnya ada racun, yang sebelah lagi ada penawar, ada obat, maka dia jadi netral ya. Tapi prakteknya jarang kita lakukan karena tadi ya, karena jijik mah bukan menolak. Kalau jijik itu bukan menolak, jijik itu karena perasaan kita saja belum menerima. Contoh lain, Rasulullah SAW pernah ketika itu ke sisi laut di daerah Jeddah, kan Mekah Jeddah itu cuma sejam ya Pak ya, dan sejam. Jadi kalau Rasul mengajarkan ajari anak-anak kalian renang itu masuk akal kan. Suka ada yang mencibir kan, nyinyir, gimana Rasul suruh ngajarin renang, orang di sana nggak ada kolam cina, renang aku mah walungan gitu ayah cina di Mekah. Nah, itu orang yang jarang piknik begitu tuh. Orang kalau suka piknik tahu Mekah itu ke Jeddah itu cuma 1 jam, 10 real pun taksi barang-barang apa tongganan. Udah pinggir laut langsung Jeddah. Nah, Rasul pernah melihat ada gundukan semacam biawak laut lah apa namanya gitu ya, itu dob ya, itu oleh sahabat diambil dagingnya lalu dimasak diberikan ke Rasul. Rasul nggak mau makan, tapi kata Rasul, "Kulu kalian makanlah, saya tidak makan." Artinya apa? Daging itu hukumnya halal dibolehkan, tetapi beliau sendiri nggak makan karena tidak syahiyah, tidak punya selera makan daging semacam itu. Tapi bagi sahabatnya silahkan makan. Artinya itu adalah halal, tetapi kalau jijik orangnya itu tidak mesti dia memakan itu meskipun halal. Seperti tadi lalat. Meskipun kita yakin bahwa sayapnya ada obatnya, tapi kalau kita masih merasa jijik tidak perlu dimakan. Ternyata tadi saya lihat di YouTube itu si dob itu makannya daun kan. Daun. Beda dengan biawak kita. Kalau biawak kita kan predator. Ya. Predator makan makhluk lain. Komodo ya. Nah, komodo atau biawak. Ternyata itu saya lihat makannya daun. Pantas saya makan daun. Dan kalau biawak laut makannya pasti makhluk laut. Dan halal kan. Kan seluruh makhluk laut halal. Huwa tahuru ma'hu wal hilu maitatu. Laut itu semuanya halal.
kecuali kapal selam ya. Karena teas ya. Itu menyikapi hadis-hadis yang mungkin bagi kita belum masuk akal, tetapi kalau kita praktekkan ada pahala besar di sana. Itu tentang kencing onta dan susu onta. Tapi hadis itu sebenarnya tidak sedang mengajarkan faedah hanya itu saja gitu. Tetapi faedah lainnya adalah bagaimana hukuman bagi para pengkhianat, pengacau keamanan itu sangat tegas sekali. Mereka karena mereka merampas harta benda, membunuh penggembalanya, akhirnya Nabi pun membalas dengan hukuman setimpal. Mereka dikejar, ditangkap, lalu dipotong kaki dan tangannya secara silang, dibuang ke padang pasir, dan tidak diberi minum sampai mati mereka. Itu hukuman orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Pengacau keamanan, begal jalanan, yang mengambil harta benda dengan kekerasan, itu disebut sebagai musuh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi jatan ras, kejahatan dengan kekerasan, kemudian begal, kemudian perompak, kemudian dan lainnya sebagainya, yang mencuri harta benda orang di jalanan dengan kekerasan, di jalan atau di rumah dengan kekerasan, maka itu masuk bukan pencurian, itu namanya hirobah, pengacau keamanan yang oleh Al-Quran disebut sebagai musuh Allah dan Rasulnya. Innalillahi yuharibuna wa rasulahu, hukumannya adalah an yuqattalu aw yusallabu aw yunqaw min al-ard. Dipotong, disalib, potongnya secara silang, lalu disalib dan sampai mati dibuang, atau sebelum mati dibuang dulu. Itu adalah balasan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan para begal, para jatan ras, para perampok itu di Indonesia diterapkan hukum seperti ini juga. Pasti nggak ada itu kejahatan semacam itu. Kalau pencurian yang potong tangan, pencurian biasa, pencurian halus, pencurian yang tidak dengan kekerasan, orang dompetnya diduduk, kemudian tempat uangnya diambil, emasnya diambil, model-model begitulah, copet, atau masuk ke rumah ngambil perhiasan, masuk ke rumah ngambil dompet. Nah sekarang kan jarang pencurian seperti itu, Pak. Kebanyakan pencurian sekarang mau bawa samurai, bawa bedok, bawa bedil gitu kan, bawa pistol. Pencurian sekarang rata-rata kebanyakannya lebih kepada hirobah. Tah hirobah gitu mah tewak, mana sukuna tek salib sampai maut, bunuh, salib, buang ke padang pasir. Amir tadi. Iya, tentunya wajib dengan mekanisme peradilan. Artinya ulil amri yang menegakkan, tidak boleh person, tidak boleh pribadi. Dalam Islam kan syarat penegakan hudud, kisos, dan dia ta'zir itu syarat utamanya adalah wujudul hakim, adanya ulil amri yang menegakkan hukum tersebut. Jangan salah pahami itu sendiri-sendiri, nanti menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Ya, kemudian di hadis yang ke-247 Rasulullah SAW mengajarkan. Sebelumnya ada hadis yang ini dulu tentang bab siwak. Ini terakhir dari bab wudu. Setelah itu kita masuk bab lain, yaitu bab al-ghusl, bab mandi janabah dan lain-lain sebagainya. Lanjut setelah itu bab sholat. Ini bab siwak ini ada hadis Rasulullah sabda bahwasanya ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wajadtuhu yastanu bisiwakin biyadihi yaqulu a'a wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Jadi yang kalau bersiwak itu ada itu wajar ya. Nabi pun gitu. Ya, wajar dalam siwak itu, dalam ada perasaan semacam itu. Bahkan beliau bersabda, kalau aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiap fi kulli shalah, di setiap kali mau sholat, au inda kulli shalah. Tapi karena khawatir merepotkan, maka itu Rasul tidak memerintahkan bersiwak di setiap sholat. Ya setidaknya kalau dari 5 kali sholat minimal siwaknya itu ya subuh lah atau isya gitu, 2 kali lah. Sebaiknya tiap sholat. Makanya supaya tidak repot, siwak itu kan tidak mesti pasta dengan sikat dengan odolnya. Punya siwak yang kayu itu, yang kayu siwak, kayu arak ya. Jadi siwak Indonesianya subuh, siwak setiap sholatnya pakai kayu itu. Itu sunnahnya luar biasa. Meskipun kalau ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang sholat dengan siwak itu 70 kali lipat dari sholat yang tanpa siwak, itu riwayatnya lemah, memang tidak bisa dipijakan. Tetapi untuk targhib, untuk motivasi, tidak ada salahnya.
Karena hadis dhaif itu boleh untuk motivasi tetapi tidak boleh untuk hukum. Kalau hukum dia perlu penguat hadis yang lain sehingga naik menjadi derajatnya menjadi hasan, baru dia bisa diambil sebagai sandaran atau pijakan dalam mengambil suatu hukum. Ala kulli hal, sholat dengan siwak tentunya jauh lebih baik daripada sholat tidak dengan siwak. Arani siwak bisiwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbar minal akhar fanawaltu siwak al asghar min huma faqila li kabir, kecil saya, faqila li kabir fadafa'tuhu ila al akbar min huma. Qala Abdullah ibn Mubarak ihtadarahu Nu'aim an ibn Mubarak an Usama an Nafi an ibni Umar. Ya, itu para ulama baik itu tabi'in bahkan para sahabat banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang siwak dan mereka pun senantiasa menjaga diri mereka dengan siwak. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sunnah Rasul yang mulia ini, senantiasa menjaga diri kita dengan siwak. Nah, hadis terakhir adalah Rasul SAW mengajarkan kita juga sebuah doa. Makanya Pak, doa-doa Rasul itu banyak mengajarkan. Ada 132 doa. Kalau kita mau mengamalkan sunnah baca doa dari Rasul. Kenapa banyak doa semacam itu? Apa hikmahnya? Hikmah kenapa setiap langkah kita ada doanya? Agar hubungan kita dengan Allah itu tidak terputus. Itu hikmah kenapa kita banyak diajarkan doa. Bangun doa, kamar mandi doa, mau minum doa, setelah minum doa, makan, supaya kita hatinya tidak terputus dengan Allah, selalu terikat, selalu terhubung. Lahu ilaqah qawiyah bainal abdi wa rabbi, ada ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhan. Itu hikmah kenapa Rasul senantiasa mengajarkan doa. Pami ayeuna aya budak bangor Pak nakal, hese salat, terus salat acan maksudna bangor, harulin geng motor kayak tukang gue garlu tawuran, saya mencuriga Pak. Kapan itu kesalahannya? Salah keur ngadamelna dengan doa, teu bismillah gitu ada gitu. Jadi waktu produksi itu teu bismillah, jadi budak ngebangor. Apa hadis Nabi SAW? Kata Nabi, kalau seorang suami mendatangi istri lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasul, la yadurru syai'an. La yadurru syaitan syai'an. Syaitan tidak akan memadorotkannya. Syaitan tidak akan membahayakannya, tidak akan mendorongnya, tidak akan menggiringnya, menjerumuskannya kepada kesesatan, keburukan dan kemungkaran. Berarti logikanya kalau ada anak yang hasil produksi orang tuanya itu bangor, nakal, susah diatur, nasihat temempan, mantul gitu. Mantul bukan mantap betul tapi mental gitu. Ini patut dicurigai. Mungkin dulu orang tuanya saat memproduksi tidak baca bismillah. Rusuh teh apa? Rusuh, kemudian teu bismillah, main hantem. Sawi kuais main hantem. Akhirnya jadinya tuh anaknya seperti itu. Kembali kepada doa. Lupa atau tidak tahu. Atau lupa atau tidak tahu, bisa jadi kalau awam bisa jadi tidak tahu. Hari akad itu malah saya terima dengan tentara adabul jimah, dia tidak tahu. Padahal ada kitabnya itu adabul jimah. Ada kitabnya, ada pembahasannya khusus. Nah, kata Rasul, orang yang membaca doa sebelum jimah itu dia tidak akan dibahayakan oleh syaitan, tidak akan diajak oleh syaitan pada kemungkaran. Ya, setidaknya itu membantu lah, melindungi anak kita dari godaan syaitan. Syaratnya berawal dari apa? Berawal dari proses pembuatan, produksi dengan bismillah. Itu kayaknya ke bismillah insyaallah. Enggak ada soal silakan. Ayo ada yang tanya silakan Pak. Yang tanya silakan. Bapak Hikmat ada pertanyaan. Kang Bianu kadua misalnya kan kadua. Pastikan bismillah gitu. Kang Bianu kadua. Pastikan bismillah. Nah, kita lanjutkan dikit lagi sampai bel ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kurang lebih dalam kitab Hisnul Muslim, kurang lebih sehari semalam doa yang Rasul ajarkan kepada kita ada 132 doa. Lamun orang ngamalkeun doa-doa nu maksur ti Rasul, eta bakal sibuk nggak kita ngamalin doa itu? Ada dicetak itu kan? Sudah ada cetak. Ada Hisnul Muslim.
Itu kita akan sibuk dengan doa-doa yang dari Rasul. Mual kepikiran nambah doa-doa lain, Pak. Mual kepikiran dia minta ajengan dia, Pak, ayo doa itu kangge. Naon amalana, naon doa, mual kepikiran, Pak, nilai begitu. Tidak akan kepikiran nyari doa-doa tambahan. Kalau kita mau mengamalkan 130 doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Nggak sibuk ke doa Nabi ya. Mual neangan lain-lain. Itu logikanya. Tapi sekarang faktanya kan nggak begitu. Doa-doa Nabi itu diamalkan apal gente, terang gente, tapi sibuknya nyari doa-doa dari itu, dari orang-orang. Primbon kadang tidak dipahami doa nanti. Penting tulisan Arab, sementara pas dibaca teh, nah Arab juga Jawa ya mah. Bukan bahasa Arab, tulisan Arab, tapi bukan Arab. Faktanya, yang jawab kan. Ternyata pas dibaca gini mantra ya mah, mantra. Yang jauh kan. Ada itu di mobil-mobil suka ada semacam entah itu simbol atau wifik atau apalah. Yang tengahnya itu tulisan kitmir lalu sana itu kan anjingnya Ashabul Kahfi katanya. Kemudian ada nama-nama Adrianus, Maximilianus segala macam lingkaran itu. Itu kalau orang tahu bahasa Arabnya ini mantra atau raja atau tolasik atau wifik gitu. Yang begitu-begitu. Yang sama sekali tidak ada sunnahnya tidak ada petunjuknya dari Rasulullah. Tapi awam menganggap itu adalah bahasa Arab kan, menganggapnya itu adalah sesuatu yang harus ditempel gitu. Jadi kalau ada bulat begitu di mobil, sering itu di mobil tulisan tengahnya itu kitmir, pinggir-pinggirnya itu nama-nama Ashabul Kahfi gitu, Adrianus, Maximilianus dan sebagainya. Itu kita yang tahu, yang ngerti mas saya gitu, yang ngerti bahasa Arab, kebetulan ngajar bahasa Arab, itu ini orang apa-apaan yang semacam itu, maknanya apa, artinya apa, siapa itu kitmir, sama sekali itu tidak tujuannya apa sama sekali tidak tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Tapi faktanya begini, faktanya masyarakat awam tidak paham. Jangan-jangan kita pun masih ada tuh nempel di rumah, di pantau rumah tulisan-tulisan Arab, padahal itu bukan doa, bukan apa-apa. Alif jeung wau dijajar-jajar. Jumlah doa yang 132 itu baru tahu dan belum tahu. Kemudian apakah tidak cukup dengan diganti dengan bismillah saja dan diakhiri dengan alhamdulillah? Apakah itu bisa kalau kita memang tidak ngerti dan tidak hafal doa, tidak apa-apa dengan bismillah saja cukup. Karena kan ada hadisnya. Man lam yabda bismillahirrahmanirrahim bahwa akto, dalam riwayat lain bahwa abdan. Barang siapa yang memulai sebuah pekerjaan tanpa bismillah, maka itu terputus. Terputus dari apa? Terputus dari 4. Terputus dari rahmatnya, terputus dari taufik, terputus dari berkah, terputus dari pahala, terputus dari perlindungan. Dulu kita waktu menafsirkan Al-Fatihah, kita pernah menafsirkan arti bismillah kan? Mungkin masih ingat. Ya, kalau lupa biasanya nggak ingat deh. Pamihila biasanya teremut. Waktu kita menafsirkan Al-Fatihah itu dalam tafsir Al-Mukhtasar disebutkan makna bismillah itu fungsinya ada 4. 1, tabarukan, memohon keberkahan dari Allah. Yang kedua, taufiqan, memohon taufik, kemudahan, pertolongan dari Allah. Yang ketiga apa? Tawaqiyan, memohon perlindungan, wiqayah, penjagaan dari Allah. Yang keempat adalah ikhlasan, memohon keikhlasan dari Allah. Jadi saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hal apapun, maka kita sedang meminta 4 hal. Minta keikhlasan supaya diterima amalnya, kedua minta taufik supaya diberi kemudahan dan arahan, petunjuk. Yang ketiga minta keberkahan, tabarukan bil basmalah. Yang keempat adalah tawaqiyan, meminta perlindungan dan penjagaan dari Allah. Lengkap dah itu. Lengkap. Taufik, perlindungan, kemudian keberkahan dan keikhlasan, itu udah paket paling lengkap. Kalau kita baca basmalah, kalau tidak kata Nabi akto atau abtar itu sial, apes. Akto itu terputus, tidak dapat yang 4 itu. Maka dengan hadis ini man lam yabda bismillahirrahmanirrahim bahwa akto itu dapat kita simpulkan bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim itu cukup untuk apapun yang ingin kita lakukan. Kalau memang kita tidak hafal.
Kalau hafal ya baca sesuai doa yang diajarkannya. Kalau mau makan, apa mau makan tuh? Mau makan misalkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana, setelah makan alhamdulillahilladzi atama dan seterusnya, ada variasi doa-doanya. Mau tidur apa, mau campur apa. Kalau mau ini mau doa tahajud ada setelah tahajud. Apa doanya? Kan ada ulah laka sumtunya. Allahumma laka sumtu. Eta mah bade tajil, sanes doa tahajudnya. Mainan tahajud datun doa ya Allahumma laka sumtu doanya. Nah itu yang diajak nonton. Ada 132 jumlah dalam kitab Hisnul Muslim, bisa kita pelajari. Dan ada kitab syarahnya sekarang. Syarah doa Nabi SAW. Jadi penjelasan tafsiran makna-makna yang lebih dalam, lebih luas dari makna-makna doa Rasul SAW. Ada kitabnya. Namanya Syarah Adiyatul Rasulullah. Ada lagi Syarah Adiyatul Shalah. Penjelasan syarah makna lebih dalam, lebih luas dari bacaan-bacaan sholat kita. Kenapa kita sholat seperti susah sekali khusyuk atau menghadirkan hati? Dan bagi bacaan kita paham. Ya. Kalaupun dia paham terjemah, belum tentu paham maknanya. Terjemah dengan makna beda. Seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mah gampang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Tapi apa makna terdalamnya? Ulama menggali makna Bismillah itu 4 tadi saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah saat kita keluar rumah. Kan kita mah tahunya dengan nama Allah, saya tawakal kepada Allah, tidak ada daya upaya soal. Tapi kalau kita baca syarahnya dari makna itu, Nabi mensyarahnya. Barang siapa membaca doa ini, kata Nabi, faqad kufita wa wufita wa wuqita wa yub'an anka syaitan. Kalau kita baca doa itu, kata Nabi, dapat 4 faedah. 1, kamu akan dicukupi. 2, kamu akan dijaga. 3, kamu akan Ufita itu diarahkan, diberi petunjuk saat di luar. Baru yang keempat, dijauhkan dari syaitan. Kalau kita paham membaca Bismillahirrahmanirrahim, jadi saat keluar rumah tuh betul-betul kita paham kita sedang meminta apa kepada Allah itu. Saya meminta perlindungan, saya meminta kecukupan, saya meminta arahan di luar, petunjuk, minta nyasab di luar kan begitu. Saat di luar tuh tiba-tiba nyasab ke imasaha gitu. Kan ayah diangkut mah lurus istri tua, belok istri muda kan mesti nyasam tadinya kan selamanya. Nah itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim kita sedang itu. Dan satu lagi, kita sedang menitipkan yang di rumah tentunya kepada Allah Ta'ala. Saat Bismillah kita menitipkan keluarga yang di rumah kepada Allah. Nah itu kalau kita kaji syarah al-adiyah, syarah dari doa-doanya yang diajarkan Nabi, dan syarah adiyatus shalah, penjelasan doa-doa bacaan-bacaan sholat, maka saat sholat kita dapat lebih khusyuk, lebih memahami saat membaca Bismillah, saat membaca doa iftitah, saat membaca doa baina sajadatain di antara 2 sujud, saat ruku, saat i'tidal, memahami kedalaman doa itu dan makna yang luas dari doa itu, maka akan berbeda dengan orang yang hanya memahami terjemah atau bahkan terjemah pun tidak paham. Nyata mah sholat asal rukun saja begitu, tapi tidak paham artinya. Ada lami BLT-nya. Waktunya. Betul. Sekarang kita kan menghadapi persoalan yang krusial. Betul. Itu sebaiknya doa apa yang paling relevan untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini? Namanya umat Islam. Situasi apa banyak maksudnya? Politik ya sekarang. Tahun politik. Pemilu itu doanya mungkin doa umum itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat, wa qina dan jaga kami dari api neraka. Doa sapu jagat. Sapu jaga. Karena memang tidak ada doa khusus untuk pemilu, tidak ada. Tapi kalau kita kaji dari perspektif takwa, dalam ayat itu disebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja dalam surat At-Tahrim atau Laq ya. Kemudian min haitsu la yahtasib, kemudian wa yu'dhim lahu ajra, dilipat gandakan pahalanya, diberikan rezeki yang tidak diduga-duga, kemudian diberikan jalan keluar. Tapi di ayat lain surat Al-Isra
Ada lagi yaj'al lahu furqanan. Orang yang bertakwa akan diberi furqan. Apa furqan itu? Furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, mana yang hikmah, mana yang tidak hikmah. Hidayah politik ada di situ, Pak. Hidayah politik ada di situ. Saat orang itu takwa, Allah akan memberikan taufik memilih siapa yang benar. Nah, masalahnya orang tidak menggali dari ketakwaan sehingga tidak diberikan hidayah politik kepada mereka, sehingga memilihnya asal jebret saja begitu. Tidak ada tanggung jawab, ini adalah tanggung jawab dunia akhirat. Bisa jadi dalam 5 tahun itu ada produk rejim, undang-undang segala macam sekian puluh banyak yang akan berlaku di Indonesia sekian tahun lamanya dan merubahnya sulit. Dalam 5 tahun itu tanggung jawab kita sebagai pemilihnya tuh. Ketika produk hukumnya muncul, ketika kebijakan politik ekonominya muncul, ketika segala macam dari produk rejim itu, maka kita sebagai pemilihnya ikut andil dalam penerbitan hak. Tetapi mudah-mudahan dengan niat kita sebenarnya ingin yang terbaik, tetapi misalkan hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, ya, tidak seperti yang diekspektasikan, itu mudah-mudahan Allah memaafkan. Mudah-mudahan, tapi tidak ulang. Ketika nanti mau memilih, doa kepada Allah, ya Allah berikan aku hidayah politik, berikan aku furqan, berikan aku pembeda mana yang harus dipilih, mana yang tidak. Itu dari ketakwaan. Makanya selalu berbanding lurus, ketakwaan itu akan melahirkan pilihan-pilihan yang benar. Takwa akan memberikan pilihan-pilihan yang tepat. Takwa akan memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat. Orang yang takwa akan dibimbing untuk menerbitkan kebijakan yang tepat. Orang bertakwa akan dipimpin untuk memilih suara yang tepat. Orang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari kebijakan-kebijakan politiknya. Permasalahan takwanya kurang. Kalau dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, Itu mah doa kalau kita sudah memilih, Pak. sudah Memilih. Kita sudah mau mencoblos itu, daya upaya sudah dikerahkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal. Nabi Ibrahim doanya itu dan juga yang lain doanya itu ketika sudah daya kemampuan kita sudah ini kita melawan arus besar yang sulit bikin bendung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, jadi kalau saya melihat Pak Haji, justru dari perspektif takwa itulah kita akan diberikan Allah taufik untuk memilih. Wa may yaj'alillah wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqanan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan, kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk memilah dan memilih. Itu termasuk dari kelebihan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa tidak akan salah pilih. Orang bertakwa tidak akan salah memberikan atau mengeluarkan sebuah kebijakan atau pilihan. Wallahualam wa ma taufiquna illa billah. Alhamdulillah taala alam bisawab. Wallahu taala bi muradihi. Nakhtatim bi du'aikatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la